Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang untuk variabel acak, gitu ya. Nah, variabel acak yang akan kita pelajari yaitu variabel acak diskrit continue, kemudian fungsi distribusi kumulatif, momen ekspektasi varians dan sebaran bersyarat, dan juga nilai harapan bersyarat, ya. Nah, variabel ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang variabel acak. Variabel acak adalah fungsi X. Ini apa ini? Omega ini adalah ruang sampel, gitu ya. Jadi fungsi X yang memetakan ruang sampel ke bilangan real dengan sifat bahwa untuk setiap X anggota bilangan real, di mana W elemen real, gitu ya, di mana XW-nya kurang dari sama dengan X. Itu untuk definisi variabel acak. Contohnya, pada percobaan pelemparan mata uang sebanyak 3 kali, maka ruang sampelnya apa saja? Oke, ruang sampelnya adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Jika X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul, maka X itu X1, X2, X3, X4 adalah 3, 2, 1, 0. Kenapa 3, 2, 1, 0? Maksudnya adalah 3 ini munculnya angka sebanyak 3 kali. Yang mana? Oke, yang ini. Ya, yang ini. Kemudian banyaknya sisi angka yang muncul 2 kali. Yang mana saja? Oke, yang ini berarti 2 kali ya. Yang ini. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini juga. Ya. Kemudian banyaknya muncul angka 1 kali. Yang mana? Oke, yang ini. Nah, ini 1 angka ya. Kita ganti lagi. Nah, berarti ini 1 angka. Kemudian ini juga 1 angka. Ini 1 angka. Dan kalau yang 0 yang mana? Oke, yang G ini. Gitu ya. Berarti tidak muncul angka sama sekali. Dan X ini, simbol X besar, gitu ya, itu menandakan variabel acaknya. Kemudian X kecil, nah itu adalah nilainya, gitu ya. Nah, jadi yang X besar ini adalah variabel acaknya. X1, X2, X3, X4 ini, yang simbolnya kecil, itu merupakan nilai dari variabel acaknya. Ya. Kemudian dalam variabel acak itu ada 2, variabel acak diskrit dan variabel acak continue, gitu ya. Kalau variabel acak diskrit berarti dari hasil perhitungan atau pencacahan, gitu ya. Kalau variabel acak continue berarti ya dari apa? Pengukuran. Variabel acak X dikatakan variabel acak diskrit jika nilainya hanya pada himpunan bagian yang tercacah, gitu ya, dari bilangan real. Jadi suatu himpunan bilangan cacah, C disebut tercacah jika C terdiri atas bilangan berhingga atau anggota C dapat dikorespondensikan satu-satu dengan bilangan bulat positif. Ya. Nah, ini kalau misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kemudian ini juga ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita korespondensikan. Nah, ini seperti ini, gitu ya. Jadi 1 bilangan bulat, gitu ya. Nah, itu ke 1 bilangan bulat juga. Contoh, X besar itu apa? Variabel acak ya. Nah, yang huruf besar ini nih, menandakan dia variabel acak. Banyaknya sisi angka yang muncul dari 3 kali pelemparan mata uang. Jadi berarti ada 3, 2, 1, 0. Gitu ya. Oke, itu kan variabel acak diskrit. Ya. Kemudian variabel acak continue, ubah acak yang nilainya diperoleh dari pengukuran. Ya, namanya juga mengukur ya. Nah, pengukuran berarti ada persetujuan. Jarak tempuh satu mobil merek tertentu pada suatu uji jalan menggunakan 5 liter bensin. Berarti jarak, kalau jarak apa? Bisa 1 kilometer, ya 3 kilometer, 5 kilometer, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, itu untuk variabel acak continue. Kemudian fungsi distribusi kumulatif atau fungsi sebaran. Fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X adalah, nah ini ya. Nah, ini rumus umumnya.
F besar X sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X kecil, di mana X kecilnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Untuk fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit, rumusnya yang mana? Rumusnya ini, pakai sigma. Sigma, di mana sigmanya dari T sampai X gitu ya. Nah, dari peluang atau fungsi kepekatan peluang ya, PT. Nah, ini ya, ini fungsi kepekatan peluangnya, gitu ya. Nah, itu kan kalau untuk diskrit. Kalau misalkan untuk kontinu, dia fungsi masa peluangnya. Nah, gitu ya, di FT ini ya. Nah, dia integral kalau misalkan dia kontinu. Kalau diskrit pakai sigma, kalau kontinu menggunakan integral. Integral dari mana sampai mana? Min tak hingga sampai X FT dt. Gitu ya, itu untuk fungsi distribusi kumulatif atau fungsi sebaran. Kumulatif. Oke, kemudian ini. Yang fungsi distribusi kumulatif ya, sifat-sifatnya ini sifat-sifatnya aja sih. Jadi nilai fungsi sebaran ini fungsi distribusi kumulatif ya, itu antara 0 sampai 1. Kemudian fungsi distribusi atau fungsi sebaran itu yaitu fungsi tak turun gitu ya, untuk setiap A, B, jika A kurang dari B maka FA itu kurang dari sama dengan FB. Dia fungsi tak turun gitu ya. Kemudian limit X menuju min tak hingga Fx sama dengan 0 dan limit X menuju tak hingga Fx-nya sama dengan 1. Gitu ya. Ya, karena ini dari sifat pertama juga sudah kelihatan ya. Jadi nilai Fx-nya itu antara 0 sampai 1. Kemudian Fx kontinu kanan, yaitu limit X menuju X0 plus Fx sama dengan Fx0. Atau kita bisa menggunakan juga limit H menuju 0 gitu ya. Dari Fx plus H itu sama dengan Fx gitu ya. Nah, kalian ingin membuktikan boleh menggunakan ini juga. Salah satu yang silahkan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, misalkan variabel acak X memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Ini ya fungsi peluangnya. X per 6, di mana X-nya 1, 2, dan 3, kemudian 0 untuk X yang lainnya. Tentukan fungsi distribusi untuk variabel X ini. Ini termasuk apa? Termasuk perubahan acak diskrit atau perubahan acak kontinu. Oh, dia perubahan acak diskrit. Gitu ya. Oke. Kita cari ya. Jadi fungsi distribusi untuk X-nya F0 sama dengan, ini kan rumusnya ya. Nah ini rumusnya. Rumusnya tadi apa? F X sama dengan peluang gitu ya. X kurang dari sama dengan X kecil gitu kan. Nah, F0 sama dengan PX kurang dari sama dengan 0 sama dengan 0 gitu ya. Kenapa? Nah, lihat lagi fungsinya. Nah, kan dia 0 untuk X lainnya gitu ya. Oke, kemudian F1 berarti PX kurang dari sama dengan 1. Nah, kurang dari sama dengan 1 berarti kan bisa P0, X-nya bisa 0, X-nya bisa 1. Gitu ya. Berarti P0 ditambah P1 sama dengan P0-nya 0, P1-nya adalah 1 per 6 sama dengan 1 per 6. Kenapa 1 per 6? Karena dia masuk ke fungsi yang pertama ini. Ya, kan X per 6 untuk X-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Kalau X-nya 1 berarti 1 per 6. Kalau X-nya 2, 2 per 6. Kalau X-nya 3, 3 per 6. Gitu ya. Oke, kemudian untuk F2. Nah, untuk F2 itu sama dengan apa? Peluang X kurang dari sama dengan 2. Berarti P0 tambah P1 tambah P2. Gitu ya. Sama dengan 3 per 6. Kemudian F3. Px kurang dari sama dengan 3. Jadi gimana? Oh, sama dengan 1. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, apa ini? Fungsi distribusi untuk variabel X-nya yaitu 0, 1/6, 3 per 6, dan 1. Seperti itu. Gitu ya.
Oke, kemudian itu untuk apa? Untuk perubahan acak diskrit. Kemudian setelah fungsi distribusi itu sebaran. Nah, ada fungsi masa peluang, gitu ya. Fungsi masa peluang dari suatu perubahan acak diskrit X adalah fungsi Px real ke 0,1 ya, karena peluang itu kan nilainya 0 sampai 1 ya, antara 0 dan 1 yang diberikan oleh Px. X sama dengan Px sama dengan X. Itu fungsi masa peluangnya, gitu ya, untuk perubahan acak diskrit. Jika X adalah perubahan acak diskrit dengan fungsi masa peluang Px, ini fungsi masa peluang Px ya, jadi peluang Px, maka momen ke K dari X didefinisikan sebagai EX pangkat K sama dengan sigma untuk setiap I, XIK kali PX XI. Jika konvergen. Ya, jadi jika nilainya ada, tapi kalau misalnya divergen, atau nilainya nggak ada, ya berarti momen ke K-nya ya tidak ada. Seperti itu. Ya. Oke, kalau misalnya continue, berarti dia menggunakan integral. Integralnya dari mana? Dari min hingga sampai ya. Oke. Itu untuk fungsi untuk momen. Kemudian fungsi pembangkit momen, gitu ya. Misalkan ada bilangan positif H semikian sehingga untuk min H sampai H itu jadi T-nya antara min H sampai H nilai harapan matematik. Nah, ini nilai harapan matematik ya. Jadi untuk mencari nilai harapan ini rumusnya E ekspektasi E pangkat X. Ini ada. Jadi ekspektasi ini dinamakan fungsi pembangkit momen dari X. Ya, dinotasikan dengan MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX. Ya, jadi kalau misalnya turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dan T-nya sama dengan 0, maka itu akan menjadi ekspektasi atau nilai harapannya, gitu ya. Yang harapan dari perubahan acak X. Nih, momen pusat pertama adalah 0. Momen pusat kedua dari X disebut ragam dan dinotasikan dengan varian X atau sigma kuadrat X, gitu ya. Jadi untuk mengingat kembali, gitu ya, ini ekspektasi X, gitu ya, nilai harapannya. Kemudian untuk mencari varian X, nah gitu ya, ini dari apa? Dari ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Gitu ya. Oke. Nah, kita bisa mencari ini dari apa? Fungsi pembangkit momen, gitu ya. Nah, kita turunkan terlebih dahulu. Kalau turunan pertama, kemudian T-nya sama dengan 0, itu akan menjadi nilai harapannya atau ekspektasi dari X-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian nilai harapan dan varians. Nah, nilai harapan juga selain dari fungsi pembangkit momen, kita bisa mencarinya dengan rumus seperti ini. Kalau perubahan acak diskrit ya, rumusnya seperti ini. Ekspektasi X sama dengan sigma untuk setiap I, X pangkat K, PX, X. Gitu. Ini apa? Fungsi masa peluangnya. Kemudian untuk perubahan acak kontinu berarti minta hingga sampai hingga X kali fungsi kepekatan peluangnya, Fx, X, dx. Di mana variansnya, ini variansnya ya, pada X sama dengan pangkat ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X di kuadrat. Kan untuk mencari ekspektasi X-nya gimana? Boleh menggunakan ini. Ini ada K-nya ya. Nah, ini ekspektasi X kuadrat ya. Nah, berarti kalau misalkan dia continue, ya tinggal kita kuadratkan aja. Minta hingga sampai hingga ini X kuadrat Fx dx. Gitu ya. Jadi kalau kita mencari ekspektasi X kuadrat dari perubahan acak diskrit, gimana? Ya tinggal sigma untuk setiap I, X pangkat K, Px, X. Gitu ya. Nah, ini ada I di sini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Ini untuk nilai harapan dan varians. Ya, kemudian ini fungsi pembangkit peluang ya, atau GXS itu sama dengan ekspektasi S pangkat X. Ini untuk
fungsi pembangkit peluang dari perubahan acak X seperti ini. Gitu ya. Nah, ini tinggal diganti dengan S pangkat X. Jadi kalau misalkan mencarinya seperti ini lagi, berarti ini diganti dengan S pangkat X. Seperti itu. Kemudian, misalkan diketahui X menyebar eksponensial dengan parameter lambda. Dan fxx sama dengan lambda E pangkat min lambda X. Di mana X-nya lebih besar sama dengan 0. Tentukan. Fx fungsi sebaran X dan ekspektasi X-nya. Fungsi sebaran itu apa tadi? Fungsi sebaran itu kan fxx sama dengan integral. Minta hingga sampai X, fxx dx. Ya, sama dengan, karena X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang minta hingga ini kita ganti. Jadi 0, ya. 0 sampai X, lambda E pangkat min lambda X dx. Gitu ya, ini sama dengan apa? Apa ini integralnya? Min gitu ya. E pangkat min lambda X. Gitu ya kan. Ini apa? X. Kemudian 0. Nah, jadi fxx-nya berapa ya? Tinggal gitu aja. Yang kita cari. X-nya kita masukkan. Ya. Nah, ini kita masukkan menjadi min E pangkat min lambda X ya. Ini min E pangkat min lambda X. Gitu ya. Dikurangi dengan ini min E pangkat 0 ya. Nah, gitu kan. Sama dengan min E pangkat min lambda X. Gitu ya. E pangkat 0 berapa? 1. Jadi plus 1. Atau kalau kita tulis sama dengan apa? Sama dengan 1 min E pangkat min lambda X. Gitu ya. Nah, ini kelupaan satunya ya. Nah, jadi ini lengkapnya. 1 min E pangkat min lambda X. Oke, itu untuk apa? Fungsi sebaran. Kemudian ekspektasi X-nya gimana? Ekspektasi X-nya sama dengan minta hingga sampai hingga X, fxx dx. Atau sama dengan 0 sampai hingga X lambda E pangkat min lambda X gitu ya. Atau sama dengan, kalau kita misalkan, boleh lah ya. Misal U-nya sama dengan lambda X ya. Nah, berarti DU-nya apa? DU-nya berarti kan lambda dx. Atau dx-nya apa? DU per lambda ya. DU per lambda. Gitu ya. Berarti ini sama dengan gimana? 0 sampai tak hingga gitu ya. Berarti lambda X-nya ganti dengan U E pangkat min U. Gitu ya. Ya kan? Min U kali DU per lambda. Gitu ya. Atau sama dengan kita pisahkan keluar 1 per lambda dikali 0 sampai tak hingga U kali E pangkat min U D DU. Kita gunakan fungsi gamma ya. Jadi 1 per lambda integral 0 sampai lambda U pangkat 2 min 1 kan? E pangkat min U DU ya. Gitu ya. Ini berarti gamma berapa? 1 per lambda kali gamma. Gamma berapa ini? Gamma 2 ya. Gamma 2 itu kan 1 faktorial ya. Berarti 1. Berarti hasilnya 1 per lambda dikali 1 faktorial. Sama dengan 1 per lambda. Gitu ya. Jadi hasilnya 1 per lambda. Kemudian fungsi sebaran bersama perubahan acak kontinu. Perubahan acak X dan Y disebut dua perubahan acak kontinu yang menyebar bersama jika untuk setiap X, Y anggota bilangan real, fungsi sebaran bersamanya dapat diekspresikan sebagai berikut. Ya. Berarti kalau misalnya fungsi diskrit, perubahan acak diskrit gimana? Ya, berarti kan nanti sigma gitu ya. Ini untuk setiap X, ini untuk setiap Y, gitu kan? Ya, misalkan ini P, X, apa ya? Di sini berarti P, X, Y. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu.
Kemudian fungsi sebaran bersama, ini rumusnya ya, Px kurang dari sama X, Y kurang dari sama dengan Y. Kemudian fungsi sebaran bersyarat X dengan syarat Y sudah diketahui. Gitu ya, berarti apa? Fxy, di mana X, Y-nya sudah diketahui ya. Nah, ini sama dengan ini kan minta hingga ya. X, di mana ini U-nya sama dengan minta hingga. Kemudiannya apa? F, U, di mana Y. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk fungsi kepakatan peluangnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan diskrit gimana? Nah, diskrit sama dengan untuk setiap X kan? Berarti ini apa? Px bersyarat Y. Ya. Dx. Kok dx sih? Enggak. Nah, Px bersyarat Y. Gitu ya. Oke, kemudian Y-nya sudah diketahui ya, Y-nya sama dengan Y di sini. Kemudian fungsi kepakatan peluang bersyarat, ini ya, Fx, Y per F. Oke, selanjutnya, nah ini. Ini harapan bersyarat dari X dengan syarat Y sama dengan Y. Oke, ini ya. Nah, kalau misalkan dia apa? Dia diskrit kan tinggal sigma ya. Sigma untuk setiap X. X ininya F, bukan F tapi P. Px syarat Y. Gitu ya. Contoh diketahui X. Dan Y merupakan perubahan acak kontinu, di mana Fx, Y itu ya. Nah, tentu kan FKP-nya marginal, FKP marginal, kemudian fungsi kepakatan peluang bersyarat, dan nilai harapan. Oke, kemudian, nah kita kerjakan lah ya. Oke, yang pertama fungsi marginal FYY sama dengan minta hingga sampai hingga Fx, Y dx. Gitu ya. Nah, berarti ini kenapa 01? Karena X-nya dari 0 sampai 1. Nih ya, nih. X-nya dari 0 sampai 1. Nah, seperti itu. Ketika kita integralkan, hasilnya 4Y min 3Y pangkat 3. Kemudian fungsi kepakatan peluang bersyarat, misalkan Fx, Y per marginal. Ya, Fy. Nah, berarti Fx, Y kita udah ada. Kita udah punya 6xy kali 2 min x min y kan. Kemudian fungsi marginalnya udah ada ini. Nah, gitu ya. Kita masukkan saja. Oke, ternyata hasilnya 12x min 16x kuadrat min 16xy per 4 min 3y kuadrat. Ya, itu untuk fungsi kepakatan peluang bersyarat di mana y-nya diketahui. Ya, nah ini bersyarat y-nya diketahui di sini. Ah, gitu ya. Kemudian nilai harapan bersyaratnya tinggal kalikan dengan X gitu ya. Nah, hasilnya ternyata 5 per 2 min 2Y dibagi dengan 4 min 3Y. Seperti itu untuk nilai harapan bersyaratnya. Ternyata sudah. Oke, seperti itu.